Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sragen akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Saya sendiri, Jantika Noratmawati dari SDN Somomoro Dukuh 2 dan rekan saya Nita Wulandari dari SD Negeri Mangarejo. Saya Iin Anjarsari dari SD Negeri Somomoro Dukuh 2. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Jantika, apa kabar? Selamat siang Bu Iin, alhamdulillah baik. Bu Iin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu Bu Jantika. Ibu gimana hari ini jadi akan melaksanakan coaching? Insya Allah jadi Bu. Rencananya nanti siang saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat. Oke. Baik Ibu, sebelum Bu Jantika melakukan coaching, saya akan berdiskusi dulu ya. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati Bu Jantika dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Si coaching apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, apakah sudah sesuai kata kunci yang disampaikan coaching, seperti itu. Dan saya akan mendengarkan jawaban coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang ibu sampaikan, dan nanti jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching Bu Jantika, yaitu tentang kemitraan. Dengan coaching harus ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ada sedikit pertanyaan untuk Bu Jantika. Kira-kira nanti kompetensi apa yang ingin Bu Jantika kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk keterampilan yang mau saya kembangkan dari saya sebagai coach itu yang pertama itu kehadiran penuh. Terus selain itu saya juga akan mengembangkan mendengarkan aktif. Jadi saya juga akan mendengarkan keluh kesahnya coachee dan mendengarkan dengan baik apa yang coachee sampaikan. Terus yang ketiga saya akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai permasalahan yang dikeluhkan atau dikesahkan oleh si coachee tersebut. Baik Bu Jantika, sangat luar biasa. Yang kedua Bu Jantika, bagian kompetensi mana yang secara spesifikasi yang ingin diobservasi? Kalau yang saya ingin observasi dari diri saya sendiri itu yang pertama dan yang paling spesifik itu yang mendengarkan aktif Bu. Jadi saya ingin mengasah bagaimana saya mendengarkan coachee itu mengeluarkan unek-uneknya, dan saya mendengarkan dengan baik apa yang coachee sampaikan itu. Jadi saya mau mengasah mendengarkan aktif saya. Baik Bu Jantika, jadi mendengarkan aktif ya Bu Jantika spesifiknya. Baik. Yang ketiga Bu Jantika, indikator ketercapaiannya apa Bu Jantika? Untuk indikator ketercapaian atau keberhasilan yang saya inginkan itu coachee itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi saya akan memancing dengan pertanyaan-pertanyaan, bukan mengarahkan, tapi memancing dengan pertanyaan agar si coachee itu bisa menyelesaikan, menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Jadi si coach itu tidak menemukan solusi, namun memberikan arahan atau menggiring agar si coachee itu bisa menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih Bu Jantika atas diskusinya hari ini. Selamat melakukan coaching, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Jantika. Terima kasih. Selamat melaksanakan coaching. Assalamualaikum Bu Jantika. Waalaikumsalam Bu Nita. Bu Jantika ada waktu sebentar nggak ya Bu? Oh ada Bu, saya sudah selesai dengan tugas saya. Untuk sementara ini kelas saya juga sedang ada pelajaran PAI, jadi saya kosong hari ini. Kok tumben, ada apa Bu Nita? Gini Bu, saya pengen cerita-cerita sama Bu Jantika hari ini Bu.
Saya minta waktunya sebentar ya Bu. Silakan monggo Bunita. Gini loh Bu, di kelas saya itu gimana ya Bu, kok akhir-akhir ini tuh banyak anak-anak yang saat pembelajaran saya di kelas itu Bu, itu kurang antusias. Terus banyak yang ngobrol sendiri, malah lari-larian kayak gitu Bu. Terus kalau pas waktu saya kasih tugas, itu setengah lebih loh Bu, itu tidak mengumpulkan tugas Bu. Nah itu jadi itu yang membuat saya itu gelisah, terus sedih banget Bu, bingung harus bagaimana seperti itu. Jadi permasalahannya Bunita itu kelasnya itu rame, tidak ada banyak yang tidak mengerjakan tugas. Kalau boleh tahu metode yang Bunita pakai untuk mengajar itu apa saja gitu? Ya kalau saya ingat-ingat ya Bu, selama ini yang saya pakai itu metodenya memang metode ceramah saja sih Bu. Iya. Jadi ya gimana ya Bu? Karena saya biasanya itu kalau masuk ke kelas itu ya langsung masuk, jadi tidak ada persiapan sebelumnya seperti itu Bu. Oh, jadi Bunita itu pada saat mengajar itu menggunakan metode ceramah karena pada saat masuk ke kelas kita kurang persiapan. Kalau boleh tahu Bunita pada saat mengajar di RPP-nya itu Bunita membuat RPP? Iya Bu, membuat Bu. Nah, pada saat di RPP-nya itu Bunita apa saja metode yang dituliskan Bunita di RPP-nya Bunita itu? Apakah ada alat prakteknya atau metode yang lainnya selain ceramah? Kalau yang saya tuliskan di RPP itu ya Bu ya kalau metodenya sih sebenarnya banyak ya Bu, seperti PBL seperti itu, tapi nanti prakteknya saya tidak sesuai dengan RPP itu tadi Bu. Terus juga kalau alat peraga juga kadang saya pakai yang ada aja, seperti gambar-gambar yang ada di perpus kayak gitu. Jadi kalau membuat sendiri itu belum pernah sih Bu, jadi pakai alat peraga yang ada di sekolahan saja seperti itu Bu. Nah, di rencananya Ibu tadi Bunita tadi RPP-nya sudah bagus. Bunita ada PBL, sudah mengambil alat peraga dari perpus, ada gambar untuk mempermudah transfer ilmu atau anak-anak muda memahami. Nah, untuk rencana ke depannya agar pembelajaran Bunita itu bisa lebih baik lagi, siswa memperhatikan pembelajaran Bunita, siswa tidak ramai sendiri, itu bagaimana? Ya kalau rencana saya ya Bu, mungkin kalau rencana yang terdekat dulu ya Bu ya, itu mungkin yang pertama saya akan sebelum masuk kelas itu saya akan prepare dulu ya Bu. Jadi saya itu ketika masuk kelas itu dalam posisi siap dan sudah siap juga dengan alat peraga, terus juga sumber belajarnya, mungkin seperti itu Bu. Terus kemudian yang kedua juga saya apa ya Bu, kayak kalau pas diklat itu kan kita dapat kayak ice breaking gitu ya Bu. Iya. Nah itu rencananya saya akan aplikasikan di kelas saya seperti itu Bu. Jadi biar mencairkan suasana anak-anak biar tidak bosen. Mungkin seperti itu sih Bu rencana terdekat saya. Wah, itu rencana sudah bagus banget itu Bu. Bunita sudah prepare, Bunita sudah menyiapkan ice breaking, Bunita juga menggunakan RPP tadi, alat peraga, pembelajaran berbasis masalah tadi. Nah, itu sudah bagus sekali lah. Untuk rencananya diterapkannya mulai kapan ini Bu? Karena ini termasuk masalah yang mendesak ya Bu ya. Iya. Jadi kalau menurut saya ya harus segera saya lakukan ya Bu. Mungkin di minggu-minggu ini saya akan selip-selipkan ice breaking di kelas seperti itu Bu. Jadi minggu ini Bu akan saya mulai lakukan seperti itu. Wah, bagus sekali. Semoga dari rencana Bunita itu Bunita juga melakukannya dengan baik, melakukan rencana Bunita dengan baik. Jadi nanti untuk kelas Bunita itu tidak gaduh lagi, anak-anak memperhatikan, Bunita juga memotivasi siswa untuk belajar dengan baik. Bagus itu Bunita. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya, sudah jadi pendengar saya. Hari ini saya sedikit plong ya Bu. Tadinya saya sebelum ketemu Bu Jantika masih bingung harus bagaimana, tapi setelah saya cerita dengan Bu Jantika bisa tercerahkan seperti itu Bu. Ya, terima kasih atas waktunya ya Bu. Iya, sama-sama Bunita. Assalamualaikum Bu Jantika. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Jantika tadi setelah coaching dengan rekan sejawatnya? Alhamdulillah Bu, prosesnya sudah berjalan dengan lancar. Saya mendengarkan Koci berkeluh kesah
dan saya juga insya Allah menanggapi dengan kemampuan saya. Alhamdulillah, berarti berjalan lancar ya Bu Cantika. Alhamdulillah kami tadi juga mengikuti coach dan coaching. Saya sudah mendengarkan itu sudah sesuai dengan alur kursanya, sudah ada tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksinya juga sudah ada, tanggung jawabnya juga sudah ada, terus mendengarkan aktif sudah ada di situ juga, terus kehadiran penuhnya juga sudah ada, lalu pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah ada. Terima kasih Bu Cantika atas diskusi hari ini, dan alhamdulillah sudah bisa berjalan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Cantika. Sama-sama Bu. Sampai jumpa lagi. See you tomorrow. Iya, sama-sama lagi Bu In. Terima kasih Bu In. Terima kasih. Sama-sama Bu Cantika.